Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan kita kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi baru, yaitu mengenai fungsi. Nah, di sini yang akan kita bahas ada pengertian itu apa, fungsi itu apa, lalu ada jenis fungsi, lalu ada penggambaran fungsi linier, pembentukan persamaan linier, nanti itu ada beberapa cara, lalu ada yang terakhir hubungan dua garis lurus. Oke, sampai sini. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas, apa sih fungsi itu? Ayo, sering dengarkan. Apakah fungsi itu? Jadi fungsi bisa dilihat pada materi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel yang lain. Di situ unsur pembentuk fungsinya ada variabel, koefisien, dan konstanta. Ada variabel, ada koefisien, dan konstanta. Variabel di situ adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu. Biasanya digambarkan dengan huruf Latin. Misal itu X atau Y. Selanjutnya terdapat dua macam variabel, yaitu variabel bebas dan terikat. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung variabel lain. Kalau variabel terikat, variabel yang nilainya tergantung variabel lain. Sedangkan koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait pada suatu variabel dalam suatu fungsi. Nah, untuk konstanta itu sendiri adalah bilangan atau angka yang turut membentuk suatu fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu bilangan tertentu. Jadi fungsi secara umum itu bisa dilambangkan dengan misal Y contohnya sama dengan 15 plus 0,6 X, atau Fx atau fungsinya di sini 15 plus 0,6 X. Oke, sampai sini untuk pengertiannya. Sedangkan untuk jenis-jenis fungsi berdasarkan letak luas variabel, fungsi ada dua, yaitu fungsi eksplisit dan fungsi implisit. Kalau eksplisit adalah fungsi yang variabelnya bebas dan variabel terikatnya terletak di ruas yang berlainan. Sedangkan fungsi implisit adalah fungsi yang variabel bebas dan variabel terikatnya terletak di ruas yang sama. Nah, bisa kita lihat itu dalam gambar ada fungsi umum, linier, kuadrat, dan kubik. Lalu dibedakan untuk eksplisit dan implisitnya. Oke ya, sampai jenis fungsi. Selanjutnya untuk penggambaran fungsi linier adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel-variabelnya adalah pangkat 1.
Nah, di situ ada contoh. Contoh, Y-nya sama dengan 10 plus 5X. Masih ingat kita bikin tabel XY. X-nya itu 0, 1, 2, 3. Kita misal sampai 3. Nah, di sini X-nya kita masukkan. Kan di situ Y sama dengan 10 plus 5X. Jika X-nya 0, maka X sama dengan 0, maka 10 tambah 5 dikali 0 hasilnya 10 tambah 5 kali 0, 0 berarti 10. Selanjutnya jika X-nya 1, maka 10 tambah 5 kali 1, 10 tambah 5 kali 1, 5, berarti 10 tambah 5, 15. Lalu jika X-nya itu 2, 10 tambah 5 dikali 2, 10 ditambah 5 dikali 2, 10. Jadi 10 tambah 10, 20. Dan seterusnya. Nah, kita isi berarti di sini 10 Y-nya, lalu 15, lalu 20. Nah, di sini X sama dengan 3-nya kita hitung sekalian. 10 plus 5 kali 3 sama dengan 15 tambah 10 berarti 25. Oke, sampai sini. Untuk gambarnya, kita gambar. Seperti biasa, Y, X, 0, 1, oh tidak kelihatan, 2, 3, 4, boleh sampai 5. Lalu di sini kita mulai dari 5, 10, 15, 20, 25, 30. Lalu yang pertama 0 dan 10. 0 Y-nya 10. Berarti di sini. Yang kedua 1 dan 15. Kita tarik 1 dan 15. Yang kedua 2 dan 20. 2 dan 20. Yang ketiga 3 dan 25. Lalu kita ambil garis yang menghubungkan titik-titik koordinat. Oke. Nah, di situ terdapat fungsi penggambaran fungsi linearnya. Jadi untuk tahapannya kita cari titik-titiknya, lalu kita gambar. Nah, di situ bentuk umum fungsi adalah Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A plus BX. Yaitu variabel terikat, A-nya itu penggal garis atau sumbu vertikal Y. Lalu koefisien garis, yang B itu koefisien garis atau lereng garis. Yang X variabel bebas atau independen. Oke, sampai sini. Jadi di sini Y sama dengan 10 plus 5X. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembentukan persamaan linear. Di sini ada 4. Yang pertama ada dwi koordinat. Lalu ada koordinat lereng. Lalu ada
penggal lereng, dan yang terakhir ada dui penggal. Nah, kita bisa lihat untuk cara dui koordinat, persamaan linier dibentuk dari dua buah titik. Misalnya diketahui titik A X1 Y1 dan titik B X2 Y2, maka rumus untuk mencari persamaan liniernya adalah yang dui koordinat. Rumusnya di sini Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, di situ ada contoh jika diketahui titik A berkoordinat 4,6 dan titik B itu 12,10, maka persamaan liniernya, di sini kita lihat yang X1 Y1 X2 Y2. Kita masukkan dalam rumus. Y min Y1-nya 6 per Y2 10 min 6 sama dengan X min X1 4 per X2-nya 12 min 4. Y min 6 per 10 kurangi 6 4, X min 4 12 kurangi 4 8. Lalu kita kali silang, 4 X min 4 sama dengan 8 Y min 6. Di sini 4X min 16 sama dengan 8Y min 48. Lalu 4X min 16, 48-nya pindah ruas, plus 48 sama dengan 8Y. 4X berapa? Plus berapa ini? 32 sama dengan 8Y. Jadi kita akan menjadikan ini satuannya Y. Jadi kita bagi 8. 4 bagi 8 0,5X ditambah 32 bagi 8 4 sama dengan Y.